Soal reading merupakan salah satu jenis soal bahasa Inggris yang keluar 80% pada soal tes Akademi Polri 2024. Mari kita taklukkan soal ini secara cepat. Di sini, pada soal yang pertama yang ditanyakan yaitu, what is the main cause of body odor according to paragraph 1? Jadi yang ditanyakan di situ adalah, apa sih penyebab utama dari bau badan berdasarkan paragraf pertama? Maka kita langsung saja baca di paragraf pertama dan paragraf selanjutnya itu langsung saja kita skip untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini pernyataannya bahwa body odor when sweat interact with bacteria on the skin. Jadi katanya bau badan itu terjadi saat keringat berinteraksi dengan bakteri pada kulit. The human body has two types of sweat glands, eccrine and apocrine. Jadi, tubuh manusia itu memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat eccrine dan apocrine. Eccrine glands produce sweat mostly made of water and salt. Jadi, untuk yang kelenjar eccrine menghasilkan keringat yang sebagian besar itu terbuat dari air dan garam. While apocrine glands, jadi sementara yang kelenjar apocrine found in areas like the armpit and groin. Sedangkan yang kelenjar apokrin itu ditemukannya di area seperti ketiak dan selangkangan. Produce sweat containing proteins and lipids, yang menghasilkan keringat yang mengandung protein dan lipid. When bacteria break down, jadi saat bakteri itu memecah these substances, zat-zat ini, an unpleasant smell develop. Jadi timbullah bau yang tidak sedap. Maka bisa kita lihat jawabannya jelas ada di opsi yang C. Jadi penyebab utama dari bau badan itu adalah bakteri yang memecah protein dan lipid, zat-zat ini itu yang menyebabkan bau badan. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua. Di sini yang ditanyakan yaitu, according to paragraph 2, how does diet affect body odor? Jadi berdasarkan paragraf kedua, bagaimana diet? Diet di sini artinya pola makan. Bagaimana pola makan itu mempengaruhi bau badan. Jadi kita langsung saja ke paragraf kedua. Di sini pernyataannya, several factors influence body odor. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi bau badan, including diet. Mempengaruhi bau badan termasuk pola makan, hygiene, kebersihan, and genetic, dan juga genetik atau genetika. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi bau badan, yaitu pola makan, kebersihan, dan genetika. Certain foods such as garlic, onion, and red meat can intensify body odor because they contain sulfur compound. Jadi makanan tertentu seperti bawang putih, bawang merah, dan daging merah itu dapat memperparah bau badan karena mengandung senyawa sulfur. Maka bisa kita lihat tadi faktor-faktor yang mempengaruhi bau badan itu ada pola makan, kemudian kebersihan dan genetika. Dan untuk pola makan ternyata ada makanan tertentu yang dapat memperparah bau badan, di mana makanan-makanan tersebut merupakan makanan yang mengandung senyawa sulfur compound. Nah, kita lihat jawabannya, itu artinya ada di opsi yang B, karena di sini yang ditanyakan yaitu yang berkaitan dengan diet, pola makan. Jadi jawabannya ada di opsi yang B, bahwasannya makanan tertentu yang mengandung senyawa sulfur seperti tadi disebutkan bawang putih, bawang merah, dan daging merah itu dapat memperparah bau badan. Jadi jawabannya ada di opsi yang B. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 3. Di sini yang ditanyakan yaitu, which of the following is not mentioned as a factor influencing body odor in paragraph 2? Jadi berdasarkan paragraf kedua, yang manakah yang tidak disebutkan sebagai faktor yang mempengaruhi bau badan? Apakah genetika, kebersihan, pola makan, cuaca, atau senyawa sulfur? Tadi di paragraf kedua, di sini ada beberapa faktor nih yang dapat mempengaruhi bau badan. Ada pola makan, kebersihan, dan juga genetika. Kemudian untuk yang pola makan tadi, yang mengandung senyawa sulfur itu juga dapat memperparah bau badan. Seperti bawang putih, bawang merah, dan juga daging merah. Maka bisa kita simpulkan jawabannya jelas ada di opsi yang D, karena weather atau cuaca itu tidak disebutkan
sebagai faktor yang mempengaruhi bau badan berdasarkan paragraf kedua. Kemudian kita lanjut di soal nomor 4. Di sini yang ditanyakan yaitu what is the purpose? Kemudian soal yang keempat di sini yang ditanyakan what is the purpose? Apa sih tujuan of wearing breathable fabric? Jadi apa sih tujuan mengenakan kain yang menyerap keringat like cotton seperti katun according to paragraph 3 berdasarkan paragraf ketiga. Kita lihat kata kuncinya wearing breathable fabric like cotton yang mana ini ada di paragraf ketiga di kalimat terakhir teman-teman. Maka kita coba fokus di kalimat tersebut. Di sini ada pernyataannya bahwasannya wearing breathable fabrics yaitu mengenakan kain yang dapat menyerap udara like cotton seperti katun can also help by improving air circulation. Ternyata dapat membantu dengan meningkatkan sirkulasi udara and absorbing sweat dan menyerap keringat. Maka jawabannya bisa kita lihat untuk opsi yang A, to block bacteria from growing on the skin, yaitu untuk menghalangi pertumbuhan bakteri di kulit, tidak sesuai ya dengan pernyataannya. Kemudian yang B, to prevent sweat gland from producing sweat, yaitu untuk mencegah kelenjar keringat memproduksi keringat, juga tidak disebutkan, tidak berdasarkan paragraf tersebut. Lalu di opsi yang C, yaitu to improve air circulation and absorb sweat. Nah, jadi jawabannya ada di opsi yang C ya teman-teman. Ini berdasarkan pernyataan di paragraf ketiga di kalimat terakhir. Jadi, improving air circulation and absorbing sweat. Kita lihat dulu untuk opsi yang D, to completely eliminate body odor, untuk menghasilkan bau badan secara menyeluruh, juga bukan. Yang E, to make deodorant more effective, untuk membuat deodoran lebih efektif, juga bukan. Jadi jelas jawabannya ada di opsi yang C. Tujuan untuk mengenakan kain yang menyerap keringat seperti katun berdasarkan paragraf ketiga adalah untuk meningkatkan sirkulasi udara dan juga menyerap keringat. Jadi jawabannya ada di opsi yang C. Kemudian kita lanjut untuk soal berikutnya. Pada soal nomor 5 yang ditanyakan yaitu which product helps reduce sweat production. Jadi produk apa saja yang dapat membantu mengurangi produksi keringat. Jadi kata kuncinya adalah produk apa yang dapat membantu mengurangi produksi keringat. Kita lihat di sini ada soap, yaitu ada sabun, deodoran, antiperspirant, cotton clothes, and perfume. Jadi mana produk yang dapat mengurangi produksi keringat? Nah, kita lihat di paragraf ketiga, teman-teman, di sini ada pernyataan managing body odor involve good personal hygiene and the use of certain product. Jadi di situ ada pernyataan mengatasi bau badan itu melibatkan kebersihan pribadi yang baik dan menggunakan produk tertentu. Regular shower with antibacterial soap helps eliminate bacteria. Jadi, mandi secara teratur dengan sabun antibakteri itu membantu menghilangkan bakteri. Jadi kita catat dulu di sini kalau dia menggunakan sabun itu membantu menghilangkan bakteri. Kemudian di opsi yang B, deodoran. Nah, di sini pernyataannya kalau yang deodoran makes odor while antiperspirant reduce sweat production. Jadi kalau deodoran itu menutupi bau. Menutupi bau. Sementara yang antiperspirant itu dapat mengurangi produksi keringat. Kemudian kita lihat untuk opsi yang D itu ada cotton clothes. Di sini cotton clothes bisa kita lihat gunanya adalah untuk membantu improving air circulation and absorbing sweat, yaitu dapat membantu meningkatkan sirkulasi udara dan juga absorbing sweat, menyerap keringat. Maka jawabannya jelas ada di opsi yang C. Jadi
Produk yang dapat membantu mengurangi produksi keringat adalah antiperspirant. Jadi jawabannya ada di opsi yang C. Nah, untuk soal berikutnya, kira-kira kita mau bahas apa lagi ya? Silakan teman-teman bisa request dan jawab di kolom komentar. Kemudian untuk info terbaru lainnya atau konten-konten menarik lainnya, teman-teman juga bisa lihat di Instagram Kelas Bimbel atau di TikTok Kelas Bimbel. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.